tadi yang rekaman, tanggal 17 saya masih membuat memo pada Presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik, kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Ya, saya pernah ketemu Reza, itu teman lama saya. Tidak ada yang salah saya lakukan, dan saya tidak tahu dia ada bahwa demikian. Dan saya pikir saya punya hak untuk berteman pada siapa saja. Dan saya juga berteman dengan saudara Novanto, dan dia sebagai ketua DPR, kami bekerja sama dengan baik, sehingga dengan demikian hubungan parlemen dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya, tentara saya keluar. Ya, saya baru reuni kemarin dengan prajurit-prajurit saya yang terjun kami 40 tahun di lalu tim-tim. Ya, saya menghadapi kematian di situ, saya nggak takut apalagi ini. Bang Ege, tadi kan kita sudah mendengar gitu, Pak Luhut mengatakan tidak terlibat dalam Freeport itu tanda tangannya ataupun perpanjangan kontrak. Tapi kan nyatanya suratnya juga sudah, kontrak itu sudah perpanjang juga. Lalu alih-alih seperti apa ini? Saya nggak terlalu tahu persis sih. Pasti ada ahlinya lah mengenai ya ini loh, Pak Dr. Effendi Simbolon loh. Sekarang sudah sama-sama dokter Effendi. Jadi maksud saya itu Pak Effendi Simbolon yang bisa menjelaskan. Tapi pada bagian lain ada 3 semangat yang penting. Yang pertama, walaupun Pak Luhut marah-marah, dan tadi saya katakan dia layak marah-marah dalam posisi dia, pengamat juga jangan langsung jadi takut. Jangan jiper gitu ya. Habis ketemu dengan tentara, enggak apa-apa. Ini kan masyarakat madani. Seperti yang saya katakan tadi, bagi saya jawaban yang belum keluar dari konferensi pers kemarin adalah, nah ini kemudian menjadi menarik, yaitu Pak Sudirman Said dalam banyak kesempatan itu mengatakan dia sudah melapor ke Pak Presiden, sudah merestui untuk melaporkan itu ke MKD. Bahkan di beberapa hari ini Pak Sudirman Said mengatakan mengenai bahwa Freeport itu boleh terus menambang ya emas kalau nggak salah, bukan perpanjangan kontrak tapi tetap melanjutkan menambang emas, itu sudah dibicarakan dengan arahan Pak Presiden. Nah, pada bagian lain kita mendengar Pak Luhut paling tidak pada konferensi pers 19 November mengatakan itu Pak Presiden itu tidak pernah katakanlah menginstruksikan atau merestui Pak Sudirman Said melapor ke MKD misalnya. Nah, ini kan 2 hal yang bertentangan, karena Sudirman Said itu di bawah sumpah di MKD mengatakan hal yang sebaliknya. Nanti itu butuh penjelasan tersendiri. Nah, poin yang ketiga, apakah kemudian betul ya misalnya kedua pihak ini betul ya, Pak Sudirman Said di bawah sumpah, lalu Pak Luhut juga bertemu dengan Pak Presiden di airport ya, di bandara, dan Pak Luhut menyampaikan itu, berarti kan kedua pihak ini menyampaikan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana sebetulnya tanggapan Pak Presiden kepada kedua belah pihak ini? Nah, itu jangan ketawa dulu Pak. Enggak, pada bagian lain, saya ingin mengatakan ini, enggak bisa juga, tadi kan agak berbeda nih dengan Pak Effendi Simbolon yang mengatakan, ya Novanto soal etika kita biarkan. Nggak bisa, masyarakat pada hari-hari ini itu memang sedang marah kepada partai, juga DPR, bahkan MKD-nya yang terlihat seperti tidak tuntas atau berlama-lama dengan ini gitu ya. Dan itu layak juga. Bahkan saya ini kan berkali-kali di TV One loh ini, bukan di TV lain, mengatakan kalau saya ditanya pelanggaran etik masuk, yaitu bertemu dengan pengusaha, bukan pengusaha yang mengadu ke wakil rakyat soal nasibnya ketika menyampaikan sesuatu atau berbisnis dengan Freeport, tetapi dalam konteks yang lain misalnya. Itu tetap harus dibicarakan dan harus tuntas. Saya rasa pelanggaran etiknya ada di situ. Tapi yang memang menarik kemudian adalah misalnya ya,
kenapa Pak CEO-nya Freeport ini tidak mau menyerahkan bukti rekaman itu ke MKD misalnya. Saya khawatir ini nanti diantisipasi sedemikian rupa menjadi kasusnya hilang begitu saja di MKD atau bahkan menyulitkan ketika itu berhadapan dengan kepolisian dan juga di kejaksaan. Alternatif kita adalah bawa ini ke pansus. Oke, pansus. Ya, karena kan MKD menurut saya sudah selesai. Ya. Oke, saya ingin menggarisbawahi yang terkait ada pesan dari Sudirman Said perpanjangan Bahwa dia kontrak. selalu bukan perpanjangan kontrak tapi pertambangan itu bisa tetap lanjut karena dia sudah mendapat arahan dari presiden. Selalu dikonsultasikan dengan presiden. Kan begitu dan ya, apa yang dikatakan Sudirman Said dengan apa yang dikatakan oleh Luhut Panjaitan. Sebenarnya peran masing-masing ini seperti apa sih di hadapan Pak Presiden gitu? Kalau itu saya tidak tahu ya, bagaimana model kerja di kabinet sekarang ya. Ini kan soal leadership saja ya. Tapi poin di sini saya mencatat ya, bahwa kita sudah masuk pada fenomena baru, membiarkan perusahaan asing ya melakukan tagging ya, perekaman terhadap pejabat negara ya. Saya kira ini kalau kita bawa ke Amerika itu akan bisa menjadi skandal besar. Kita ingat dulu Watergate juga skandalnya seperti ini, ya. Jangan main-main. Maka saya kira pemerintah Indonesia juga harus turun tangan. Apakah dibenarkan, ya, melakukan perekaman dengan sengaja dan dengan maksud kemudian melepas kepada pihak lain, kemudian menyalurkannya kepada komite etik ya. Yang dia tahu persis gitu bahwa itu adalah segmennya adalah para penggiat perilaku yang tidak ada hubungannya dengan urusan substansinya. Karena penggiat perilaku itu pasti akan melihat bagaimana perilaku seseorang. Tapi dia akan tidak fokus kepada apa sih yang sebenarnya melatar belakanginya. Nah, coba bayangkan kalau hal ini dilakukan juga yang sama ya kepada katakanlah Mahkamah Kehormatan Kabinet misalnya, kemudian melaporkan Saudara Sudirman Said atas perilakunya nih, kemudian memberikan persetujuan 7 Oktober kepada PT PT Freeport, bukan PT Freeport bahkan, pada James Moffett ya, atas nama pemegang saham dari McMoran, dia serta-merta melanggar undang-undang yang mengatakan itu hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Ini kan sebenarnya KPK harusnya lebih ke sini melihatnya. Ini ujuk-ujuk malah KPK memberikan penghargaan kepada Sudirman Said. Jadi ini semakin kita kuat dugaannya bahwa ini konspiratif. Konspiratif antara adanya kekuatan-kekuatan kepentingan asing dengan kepentingan antek-antek di Indonesia, dan ini semakin membangkitkan keinginan tahu kita. Ada apa sebenarnya? Kita ingin klarifikasi nanti, betulkah Presiden sudah memberikan persetujuan? Kalau tidak, maka harus dicabut surat 7 Oktober itu. Itu bukti bahwa dia tidak memberikan persetujuan. Sampai sekarang masih. Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu siapa yang berdusta ini. Tapi isi surat itu, kalau menurut yang disebarkan di berbagai bagian dari media sosial, itu bukan perpanjangan. Terus apa dong jadinya apa? Pemberian izin. Karena itu kan dikutip ini gini ya. Ada menimbulkan insentif investasi dan karena respon dari ekonomi. Moffett mengatakan kami sudah mendapat kepastian ya. Bahkan kebijakan itu juga sampai kebijakan fiskal, artinya nanti ada insentif dan perubahan tata perundang-undangannya. Itu sangat jelas ya. Per 6 Oktober hasil pertemuan dengan Presiden, dengan Moffett, kemudian dihadiri juga kemudian oleh Saudara Sudirman Said, melahirkan surat 7 Oktober yang surat tercepat di dunia tuh. Karena antara Moffett memberi dan menerima jawabannya langsung saat itu juga. Dan itu langsung dirilis di seluruh dunia website. Dan itu menimbulkan kepastian kepada pemegang saham McMoran dalam hal ini yang listed di New York Stock Exchange ya. Dan kita tahu itu adalah sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu padahal itu pelanggaran terhadap itu yang saya melihat dari apa yang disampaikan Pak Luhut tadi. Agak mendukung dalam konteks begini. Kenapa harus agak? Kenapa tidak mendukung? Kan belum selesai kan? Jadi 2 hal itu. Yang pertama, menurut saya MKD dalam konteks etik sudah selesai ya. Tapi pada bagian ini muncul pertanyaan,
awal menyadari bahwa ini adalah desain skenario yang sangat ini ya. Menurut saya seperti skandal Watergate. Oke, kita tunggu ya Bang, karena perjalanan kasus ini tampaknya masih akan lumayan panjang. Kita lihat ke depannya, ada kejaksaan minggu depan akan nanti dipanggil. misalnya, Pak Luhut bisa menjelaskan semua Nah, data yang akurat tadi di Iya. depan MKD. Jadi dengan Makanya, demikian nanti kita akan konferensi membahas persnya juga, karena semakin perjalanan masih panjang. memperkuat Minggu itu depan ya. kan kita akan tunggu konfirmasi dari Tunggu di apakah benar kasus ada MKD. konspirasi besar di balik Nah, itu itu semua dia. ya Bang ya. Terima kasih abang-abang 2FNI, terima kasih atas pagi hari ini perbincangannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ketika MKD sudah menggelar pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Pemirsa, apa kabar Indonesia masih segera kembali dengan kasus mengenai sengketa pilkada.